Spoiler BTTH episode 71 dan 72. Xiao Yixian dikhianati oleh 5 orang sesepuh sekte membuat pertarungan ini menjadi sulit. Xiao Yixian dan Xibian saling berhadapan, sedangkan Xiao Yan dan Xian masing-masing harus menghadapi 2 orang Do Huang. Ratu Medusa masih belum keluar, ia akan bertindak jika aula jiwa muncul. Xiao Yan bertarung dengan 2 pengkhianat. Xiao Yan tidak menahan diri, 1 orang Do Huang dengan cepat dihabisi. Adapun Huya ia hanya menunggu giliran. Dengan keterampilan segel pembuka gunung, Huya jatuh dan tidak bisa bertarung lagi. Lawan Xiao Yan selanjutnya adalah kepala sekte kalajengking, Sisan. Awalnya, Sisan memanggil bantuan berupa binatang ajaib langkah ke-6 untuk mengalahkan Xiao Yan, tapi Xian tiba dan berkata akan menghadapi binatang itu. Bagi Xian, kalajengking dengan 4 sayap hanyalah mainan baginya. Xiao Yan bisa fokus terhadap pertarungan melawan Sisan. Sisan dan Xiao Yan bertarung sengit, tapi Sisan tidak dapat menemukan celah Xiao Yan. Karena pertarungan yang sulit, Xibian memerintahkan Sisan untuk memanggil aula jiwa. Orang dari aula jiwa Protektor Ti lalu muncul tiba di tempat pertarungan. Protektor Ti terlihat lebih lemah daripada Protektor Wu, tapi tetap saja ia seorang ahli Douzong. Protektor Ti mulai menargetkan Xiao Yan, tapi ia tidak bisa menangkap Xiao Yan karena Ratu Medusa muncul menghalangi. Medusa mengambil alih pertarungan melawan Protektor Ti, bentrokan 2 Douzong kembali bergetar. Xiao Yan kembali menghadapi Sisan, adapun di sisi lain pertarungan Xiao Yixian dan Xibian semakin sengit. Setelah kemunculan Ratu Medusa, Xibian takut kalau sekte kalajengkingnya akan kalah, jadi ia akan habis-habisan melawan Xiao Yixian di sini. Xibian bertransformasi menjadi monster kalajengking. Dengan transformasi ini, Xibian mencapai ranah Douzong bintang 5, 1 bintang lebih kuat dari Xiao Yixian. Perbedaan sedikit saja sudah membuat Xibian lebih unggul dari Xiao Yixian. Xiao Yixian juga tidak ingin kalah, ia harus habis-habisan juga di pertarungan ini. Maka dari itu Xiao Yixian melepaskan segel tubuh racun miliknya. Kekuatan Xiao Yixian juga naik mencapai Douzong bintang 5. Pertempuran ganas dimulai kembali. Saat Xiao Yixian dan Xibian bertarung habis-habisan, Xiao Yan dan Sisan juga saling bentrok. Baik Xiao Yan ataupun Sisan, keduanya telah menggunakan teknik Do mereka, dan pada tabrakan kekuatan ini, Xiao Yan lebih diunggulkan. Di sela-sela Sisan mundur, Xian muncul di belakang Sisan dan melancarkan serangan kejutan. Pukulan dari Xian bukan main-main, Sisan terluka cukup parah. Xiao Yan tidak melepaskan kesempatan setelah terluka karena serangan Xian. Xiao Yan menambahkan serangan beruntun. Sisan mengetahui keadaannya, ia tidak bisa lagi menghadapi Xiao Yan dan mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri tentu saja Xiao Yan mengejar Sisan lalu berteriak meminta pertolongan dari para sesepuh sektenya, tapi mereka tidak dapat menolong karena Xian menghalangi. Sisan terpojok, ia memaksa dirinya untuk melawan, tapi karena luka-luka, Sisan tidak dapat menghalau serangan Xiao Yan. Tidak butuh waktu lama Sisan jatuh dari langit dalam keadaan tidak bernyawa. Xiao Yan sudah selesai dengan pertarungannya, tinggal Medusa dan Xiao Yixian. Pertarungan Ratu Medusa dan Protektor Ti telah mencapai kebuntuan, dan Protektor Ti tidak ingin berlama-lama lagi. Protektor Ti lalu mengeluarkan tas roh, ini berisi jiwa-jiwa orang. Sama seperti Protektor Wu, Protektor Ti ingin menyerap jiwa untuk menaikkan kekuatannya. Xiao Yan tidak ingin mengulang kejadian masa lalu, ia meminta Ratu Medusa menggagalkan Protektor Ti menyerap jiwa. Ratu Medusa segera bertindak dan berhasil menghancurkan tas jiwa Protektor Ti. Tas jiwa hancur dan roh spiritual melarikan diri. Hal ini membuat Protektor Ti marah dan menyerang Ratu Medusa secara membabi buta. Xiao Yan tidak bisa membiarkan Ratu Medusa tertekan. Xiao Yan lalu meminta Xian untuk melindunginya selagi Xiao Yan menyiapkan jurus. Ini pertama kalinya Xiao Yan mencoba jurusnya dalam pertempuran. Sempat ada beberapa masalah tapi Xiao Yan bisa mengatasinya. Ketika semua kekuatan telah terkumpul, Xiao Yan menyuruh Ratu Medusa untuk minggir. Xiao Yan melepaskan keterampilan segel dewa segel pembalik laut. Protektor Ti menyadari betapa menakutkan keterampilan segel dewa, ia menggunakan semua yang ia bisa untuk menahan. Protektor Ti berhasil bertahan dari ledakan keterampilan segel dewa, tapi ia menghabiskan terlalu banyak energi. Protektor Ti ingin lari, tapi Ratu Medusa sudah bersiap. Keterampilan ular piton 7 warna dilepaskan Ratu Medusa. Protektor Ti tidak berdaya, ia terkena 2 serangan berat, terhuyung-huyung saat mencoba melarikan diri. Mudah bagi Ratu Medusa menangkap Protektor Ti. Begitu Protektor Ti tertangkap, Xiao Yan menyadari rahasia aula jiwa. Protektor Ti ternyata adalah tubuh spiritual. Inilah metode aula jiwa, mereka memburu tubuh spiritual dengan tubuh spiritual juga. Xiao Yan lalu memasukkan tubuh spiritual Protektor Ti ke dalam botol. Dengan dilindungi api hati yang jatuh, Protektor Ti tidak akan bisa melarikan diri.
Nah, di sini dulu guys, maaf beberapa minggu ini absen. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.